Baik, kita sambung lagi. Saya ingin memastikan soal makam, Pak. Realnya nanti seperti apa, Pak? Atau mungkin rembuk warganya juga seperti apa sih yang terjadi? Selama ini makam yang ada di situ apakah sudah cukup memfasilitasi warga? Kalau toh nanti ada dua, itu apakah bagaimana cara pembagiannya dan selama ini juga seperti apa? Jadi selama ini di Desa Waru hanya ada satu makam yang terletak di posisinya di sebelah selatan gereja. Jadi selama kalau ketika ada warga yang dari sisi sebelah barat meninggal itu memang harus menyabrang melewati dua jalan utama, Ayani dan rel kereta api. Jadi juga secara keselamatan juga riskan dan sebagainya. Nah, ketika kemarin ada frontik dan tim minta semacam pertimbangan, pada saat kemarin sudah kami pertimbangkan ada beberapa tanah atau lokasi yang bisa dijadikan sebagai tanah pengganti untuk makam. Letaknya ada di sisi sebelah barat dan itu kemarin sempat ada pemilik itu sudah menyampaikan ke pemerintah desa siap untuk dibeli untuk kegiatan makam dan sekitarnya sudah kita kondisikan dalam artian kita sudah menyampaikan sosialisasi dalam beberapa warga melalui pertemuan warga di situ. Insya Allah warga setuju dalam artian ini sangat berterima kasih ketika nanti ada di sana. Nanti warga sudah tidak terlalu untuk bahaya melewati ketika ada pemakaman untuk saudara dan keluarganya seperti itu tadi. Oke, artinya untuk tempat sudah ready ya. Nah sekarang begini Pak, ini yang menjadi menarik begini, warga sudah beres lah ya. Nah hanya tinggal makam saja. Nah biasanya selama ini pendekatan seperti apa Pak? Kalau ini makam kemudian regulasinya juga seperti apa? Nanti jangan sampai warga ini, wah ternyata tinggal makam saja ini yang jadi tarik ulur. Sementara kalau warga sih selesai semua gitu, hanya satu titik itu saja menjadi panjang diskusinya. Nah, sepengetahuan Pak Camat saja sih, seperti apa regulasi yang ada seperti ini? Oke, jadi ya pertama kami juga menghaturkan terima kasih kepada warga. Artinya begini, apapun itu kegiatan Frontik Road ini yang perlu dipahami adalah satu kegiatan untuk banyak orang. Jadi artinya untuk banyak orang itu untuk kemanfaatan orang banyak. Tuh. Terus kedua, ada supporting dari Desa Waru keterkaitan dengan makam, di mana supporting itu juga berkeinginan mensukseskan program ini, sehingga lanjutan daripada supporting itu ada bentuk solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan di mana solusi itu juga bisa mengakomodir keinginan warga. Di saat itu ngomong makam, itu ada dua makam, karena dua makam ini sebetulnya bukan untuk memecah belah, tidak, tapi untuk efektivitas. Untuk efektivitas sehingga dalam proses lain-lainnya setelah orang dimakamkan itu bisa lebih mudah seperti itu. Nah, lanjut lagi ke proses berikutnya, langkah teknis selanjutnya itu terhadap solusi ini kita sampaikan secara kewilayahan kan, untuk proses pembebasan, untuk proses tukar, pembayaran dan lain sebagainya itu kan kita di wilayah tidak mengakomodir itu. Kita hanya mengamankan regulasi berupa surat tersebut, surat edaran untuk pembongkaran seperti itu. Jadi di saat solusi itu sudah ada, baru solusi itu nanti yang diusulkan, baru teknis berikutnya nanti ada proses untuk identifikasi berapa orang yang berapa makam yang akan dipindahkan atau dijadikan. Nah, setelah identifikasi itu dilaksanakan, baru langkah berikutnya sebelum dilaksanakan pembinaan, ini kan lokasinya harus sudah selesai dulu. Nah, prosesi selesainya lokasi ini nanti dari kabupaten, teman kabupatennya. Identifikasi sudah beres ya? Mana-mana saja yang mungkin akan 238 jenazah ya? tempat makam ya, Tempat makan ya kan? Itu di situ ada yang kisaran terbaru itu meninggal di tahun 2015-2014. Jadi kemarin waktu kita cek terakhir, jadi mungkin kita nanti baru menyampaikan kemarin waktu pada saat Ramadan ketika banyak saudara-saudara yang biasanya kan nyekar gitu. Ya, itu kita sudah sampaikan untuk makam
posisi dari tiang listrik ke arah barat, itu nanti mohon meninggalkan telepon yang bisa dihubungi dari pemerintah desa. Jika sewaktu-waktu ada kegiatan dari pemerintah kabupaten, kita bisa sekaligus langsung, karena memang harus tetap melibatkan ahli waris dari pemilik makam. Karena itu yang bisa dikembangkan. Matur suwun Pak Bupati, Pak Suwun, macam-macam diskusi, kita tos tapi ngawang saja tosnya.